Kak, Iya, selamat pagi juga. bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak mau minum dulu atau mau ke toilet dulu? Nah, ini kayaknya saya baru minum dan saya juga baru ke toilet. Sebelumnya aku bisa panggil kakak Kak Iki atau kakak atau gimana nih? Ya boleh kakak aja nggak apa-apa. Oke, aku panggil kakak aja ya. Oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Mareta dari Konselor Rumah Sejati. Kakaknya bisa panggil aku ke Mareta atau kakak senyaman kakak aja. Oke, sebelumnya kakak pernah konseling belum? Belum, ini baru pertama kali konseling. Oh, berarti saya di sini jadi konselor pertama kakak ya? Ya. Oke, baik. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling individual ini. Konseling individual adalah proses bantuan melalui pertemuan tatap muka seperti ini antara konselor dengan klien untuk membahas masalah yang sedang dihadapi secara pribadi. Nah, tujuannya adalah untuk membantu kamu memahami diri dan masalah kamu, untuk menemukan alternatif solusinya nih, serta membuat keputusan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan keinginan kamu sendiri. Dalam konseling ini ada beberapa asas yang perlu kamu ketahui. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang kamu sampaikan di sini saya akan jaga kerahasiaannya dan tidak disebar kepada pihak lain. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Untuk asas kesukarelaan ini, konseling ini kamu jalani atas kemauan diri kamu sendiri ya, tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, yang ketiga, kamu diharapkan bisa terbuka dan jujur dalam menyampaikan apa yang kamu rasakan dan alami agar proses konseling ini berjalan dengan efektif. Nah, yang keempat, di sini ada asas kekinian. Kita akan fokus membahas masalah yang sedang kamu alami saat ini, bukan yang sudah tidak relevan. Nah, yang kelima itu ada keputusan di tangan klien. Kita akan sama-sama nih mencari jalan keluar dari masalah ini, tetapi keputusan akhirnya ada di tangan kamu ya. Apakah kamu sudah paham sampai di sini? Ya, sudah paham. Oke. Apa kamu sudah siap untuk memulai konseling individual ini? Ya boleh, siap. Oke, alhamdulillah. Jika sebelumnya percakapan ini berlangsung, mari kita baca doa terlebih dahulu ya, Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih sudah datang pada proses konseling individual ini. Nah, pada sesi ini kita akan berbincang nih sekitar 45 menit. Semua yang kamu ceritakan ini bersifat rahasia. Nah, tujuan kita adalah untuk memahami masalah kamu dan mencari langkah yang bisa kamu lakukan. Kamu boleh berbicara dengan nyaman dan jujur. Bisa kamu ceritakan bagaimana kebiasaan bermain game kamu sehari-hari dan bagaimana pengaruh terhadap kuliah kamu. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya. Ya mungkin tadi juga udah tahu deh nama saya siapa ya. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana kegiatan bermain game sehari-hari saya. Saya kalau misalkan main game itu kadang lupa waktu ya, karena keasikan main game jadi lupa kan waktu. Saya main game random, saya kapan aja main game, kadang di waktu saya ada jam kosong kalau kuliah, terus juga waktu pulang kuliah, terus juga waktu malam, bahkan sampai larut malam, dan akhirnya saya tidak tidur di malam itu. Nah itu sebenarnya menjadi hambatan saya ketika saya bermain game tak kenal waktu. Akhirnya banyak banyak hal-hal yang saya lupakan. Contohnya apa? Makan, karena saya kasihkan main game, saya lupa waktu makan. Kadang waktu makan lewat, bahkan saya tidak makan karena emang kasihkan main game. Juga yang kedua itu waktu belajar, kurangnya waktu belajar karena apa? Karena waktu yang ada itu dihabiskan bermain game.
Sehingga apa? Sehingga saya tidak mengerjakan tugas secara maksimal. Dan akhirnya besok ketika kuliah, di kuliah karena saya main game sampai larut malam, akhirnya di kuliah saya ngantuk dan tidak fokus ketika kuliah. Bahkan saya pernah nggak kuliah karena memang kesiangan gara-gara malamnya itu main game sampai larut malam. Nah itu menjadi apa ya, hambatan saya lah. Bahkan di semester lalu nilai saya turun, itu kayaknya mungkin karena faktor utama dari bermain game ini. Nah tapi saya juga bingung cara untuk apa ya, tidak terlalu over dalam bermain game itu bagaimana, karena memang seru banget gitu kan main game, jadi udah candu lah gitu. Oke, berarti kamu awalnya itu game itu buat hiburan ya, lalu waktunya semakin lama tidur kamu jadi semakin kurang dan akhirnya tugas kuliah kamu menumpuk ya, dan sampai lupa makan gitu. Tadi kan kamu bilang ya sampai larut malam, berarti hal itu yang membuat kamu ini sulit fokus di dalam kelas dan tugas kamu makin menumpuk. Jadi apa dampaknya ke nilai kamu atau kehadiran kamu nih di dalam kelas? Yang pertama soal nilai ya, karena memang tadi saya kurang belajar dan tidak maksimal dalam mengerjakan tugas, akhirnya ketika nilai akhir itu turun banget. Karena apa ya, karena tadi itu saya tidak belajar. Saya juga bahkan ketika mengerjakan tugas tidak maksimal, UTS dan UAS saya kerjakan ya sebisanya ada karena tidak belajar. Akibat bermain game akhirnya nilai turun, dan kehadiran pun sama. Kehadiran saya sering telat, terus saya bahkan juga kadang gak masuk, jadi itu mempengaruhi bobot nilai kehadirannya. Nah itu benar-benar sama pengaruh lah. Berarti kalau melihat dari kondisi akademik yang menurun, berarti sepertinya apa yang kamu rasakan nih? Melihat nilai kamu semakin turun, yang seperti itu. Saya merasa sedih sih sebenarnya. Merasa sedih karena apa? Karena kan yang paling utama adalah soal menuntut ilmu ya. Tetapi saya tidak secara maksimal karena tadi itu, karena keinginan saya untuk bermain game itu terlalu tinggi. Akhirnya kewajiban saya untuk belajar, nah itu tertunda atau terhambat karena bermain game itu saya merasa sedih dan merasa kecewa sebenarnya pada diri saya sendiri. Tetapi saya merasa kecewa, tetap saya mengulangi hal yang sama karena tadi itu mungkin karena saya sudah candu bermain game. Saya bisa merasakan bahwa kamu berada di posisi yang sulit. Di satu sisi game itu membuat kamu senang, tapi di sisi lain kamu itu terbebani oleh tanggung jawab akademik kamu. Wajar jika kamu merasa bingung. Dari cerita kamu, game itu bukan seperti hiburan ya, tapi juga menjadi cara kamu untuk melepas stres, namun tanpa batasan justru menambah masalah baru di bidang akademik kamu. Kamu mengatakan ingin lulus tepat waktu, tapi di saat yang kamu masih sering bermain game hingga larut malam, menurutmu bagaimana nih kebiasaan mempengaruhi tujuan ke depanmu? Ya, karena kebiasaan saya tadi itu buruk bermain game sangat buruk banget ya. Walaupun tadi itu di sela-sela apa ya, harusnya bermain game saya hanya sekedarnya aja di sela-sela waktu luang baru bermain game. Nah ini karena saya terlalu over bermain game, akhirnya kebiasaan saya ini menghambat pada tujuan saya, yaitu yang pertama belajar. Terus juga saya juga ingin lulus tepat waktu, mendapat IPK yang tinggi ya kan. Tetapi kebiasaan saya ini menghambat pada tujuan saya. Yang saya harapkan dan saya inginkan juga, kebiasaan saya ini tidak menghambat kepada tujuan saya gitu. Oke. Jadi kamu merasa senang dan rileks saat bermain game, tetapi juga cemas ya dalam merasa bersalah dan takut gagal dalam akademik karena sulit untuk mengatur waktu. Jadi banyak mahasiswa gamers yang mengalami hal serupa. Salah satunya cara yang
dicoba adalah membuat jadwal belajar nih dan waktu bermain yang jelas. Misalnya game itu kan hanya setelah tugas selesai atau dibatasi jam tertentu ya. Manajemen waktunya adalah keterampilan yang bisa dilatih, bukan sesuatu yang langsung sempurna. Nah, menurutmu dari skala 1 sampai 10, seberapa siap kamu untuk mulai mengurangi waktu bermain game dan lebih fokus ke akademik? Untuk saat ini mungkin karena baru-baru ya, untuk siap dan nggak siap itu mungkin di 1 sampai 10 5. Kenapa 5? Karena ini kan baru ya, ini juga 50-50, mungkin lebih tepatnya menyeimbangkan aja. Yang penting ya waktu belajar saya ada gitu, tidak bermain game, dan ketika ada waktu luang saya baru bermain game. Mungkin ketika saya sudah sudah mencoba hal ini, karena ini baru juga ya, kalau emang udah terbiasa baru nanti saya akan lebih siap lagi. Tapi untuk sekarang kayaknya 50-50, karena saya tidak bisa menjanjikan kepada diri saya bisa tadi itu menyesuaikan dan mengatur jadwal kegiatan kuliah atau belajar secara maksimal. Oke, mungkin kita bisa buat jadwal nih di besok atau di minggu depan ya. Kalau kamu udah siap, kita akan bikin jadwal kayak setelah tugas kamu selesai, kamu boleh nih bermain game dan hanya beberapa jam aja ya. Mungkin karena aku udah ngasih solusi ya buat permasalahan kamu tadi, membuat jadwal belajar kamu agar lebih kamu fokus. Mungkin kita di pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi. Aku bakal melihat nih gimana kondisi kamu ya. Jadi kita akan buat jadwal dulu, janji pertemuan untuk sesi berikutnya. Kamu ingin sesi pertemuan kita next di hari apa nih, dan di jam berapa? Di minggu depan ya? Iya. Sekarang kan hari ya boleh di hari Kamis atau Jumat deh. Oke, di jam berapa? Di jam boleh siang jam 2. Oke, di hari Kamis atau Jumat ya, di jam 2. Oke. Kita akan mengevaluasi lagi hasilnya secara bersama ya. Oke, aku tutup dulu. Ya kasih. Kemarin iya. Oke, mungkin sesi ini akan berakhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf nih Kak ya. Terima kasih juga sudah hadir di konseling Rumah Sejati ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.